Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yuktalu. Ini sekarang membahas hukum orang yang meninggalkan sholat ya. Li khabari sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam qol umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amalahum illa bihaqqil islam wa hasbuhu wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi keharusan membunuh ya, keharusan membunuh. Jadi hukuman pancung bagi orang yang tidak mau melakukan sholat itu berdasarkan dari hadis Bukhari Muslim, yaitu sabda Nabi, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka melakukan sholat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan semua itu, maka darah dan harta mereka telah kami lindungi. Artinya harta mereka menjadi milik mereka dan darah mereka juga tidak lagi boleh dibunuh kecuali pelanggaran-pelanggaran yang menuntut hal itu ya, atau di sini diistilahkan dengan hakil Islam. Jadi hak-hak yang berhubungan dengan orang Islam itu juga, walaupun dia sudah sholat, sudah zakat, tapi kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran ya tetap harus diberi hukuman sesuai dengan hukumannya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan terkait dengan hisab mereka, perhitungan mereka di akhirat itu tergantung Allah. Kalau Allah menyiksanya ya terserah, kalau mau mengampuni ya terserah. Jadi terkait di akhirat itu bukan lagi urusan manusia ya, itu urusan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam anal fuqaha ahtalafu fi maudhi dzikri hukmi tarikis shalah. Para ulama fikih mereka berbeda dalam hal peletakan bab ya, bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat ya. Jadi ada yang meletakkan di depan, ada yang di belakang. Faminhun man dzakarahu aqibah faslil murtad limunasabatihi lahu min jihati annahu yakunu hukmuhu hukmal murtad idza taraka jahidan liwujubi. Sebagian dari ulama fikih mereka menjelaskan hukum orang-orang yang meninggalkan sholat itu setelah fasal murtad ya. Jadi menjelaskan fasal murtad itu biasanya letaknya di bab hudud ya, hudud atau hukuman-hukuman syariat. Kemudian setelah menjelaskan bab murtad, lalu menjelaskan hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini seperti dalam Fathul Qorib ya. Fathul Qorib itu hukum orang yang meninggalkan sholat dijelaskan setelah bab murtad. Alasan dari penempatan ini karena antara murtad dan orang yang meninggalkan sholat itu memiliki keserasian ya. Keserasiannya adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat tapi ingkar itu hukumnya juga murtad. Jadi nanti dalam pembahasan ini kan orang yang meninggalkan sholat itu dibagi lagi menjadi dua ya, tergantung alasan dia meninggalkan sholat itu apa. Kalau alasannya sekedar malas ya, malas itu tetap dieksekusi pancung, tapi hukumnya masih Islam, artinya masih dikubur di pemakaman orang Islam dan lain-lain ya, masih disolati, masih dimandikan dan lain-lain. Tapi kalau meninggalkan sholat ini karena dia ingkar, dia mengingkari kewajibannya, itu kan hukumnya juga murtad. Wa minhum man dzakarahu aqibal janais limunasabatihi laha min jihati annahu idza qutila yuksalu wa yukafanu wa yusalla alaihim wa yudfanu fi maqabiril muslim in taraka kaslan. Wahadil umur tutkaru fil janais. Ada sebagian ulama yang menempatkan pembahasan ini setelah bab jenazah ya, setelah bab jenazah. Mengapa? Karena antara orang yang meninggalkan sholat dengan bab jenazah itu ada keserasian, yaitu bila orang yang meninggalkan sholat, bila ia meninggalkannya karena malas ya, nanti dia itu kan dieksekusi mati. Setelah dieksekusi mati, maka ia hukum mengurus jenazahnya itu ya sama dengan mengurus jenazah orang Islam yang lain, masih dimandikan, masih dikafani, masih disolati dan dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam. Nah, penjelasan seputar memandikan, mengkafani dan lain-lain itu adalah pembahasan yang disebutkan dalam bab jenazah, sehingga
sangat serasi ya, sehingga sesuai dengan penyebutan hukum ini setelah membahas tentang jenazah. Wa minhum man dzakarahu qablaha kan Nawawi fi minhajih wa kazahil Islam fi manhajih liyakuna kal khatimah li kitabis shalah. Sebagian ulama menjelaskan pembahasan ini justru sebelum sholat jenazah ya, justru sebelum sholat jenazah. Ini seperti dalam kitab Minhajut Thalibin ya, tulisan dari An-Nawawi, dan kitab Manhajut Thullab. Manhajut Thullab itu matan dari Fathul Wahhab, itu tulisan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau berdua ini menjelaskan tarikus sholah, hukum orang-orang yang meninggalkan sholat itu sebelum bab jenazah, karena agar bab ini menjadi bab terakhir dalam pembahasan sholat ya. Jadi membahas bab sholat dulu, kemudian diakhiri dengan dampak meninggalkannya. Wa minhum man dzakarahu qabla al-adzan limunasabati dzikri hukmi tariki alladhi huwa tahrim ba'da dzikri hukmi fi'li alladhi huwa al-wujub. Sebagian ulama yang lain itu menyebutkan pembahasan ini sebelum bab adzan ya, sebelum bab adzan. Mengapa? Karena keserasian antara bab adzan dengan bab sholat ya. Bab sholat itu kan dilakukan setelah adzan ya. Sunahnya kan adzan dulu, baru setelah itu melakukan sholat ya. Lah, hukum meninggalkan sholat itu haram. Kemudian hukum melakukannya wajib. Jadi menyebutkan penjelasan tentang melakukan sholat dulu, yang itu hukumnya wajib, kemudian menjelaskan seputar keharaman sholat, keharaman meninggalkan sholat, itu letaknya sebelum bab adzan itu, sebelum bab adzan. Wal mu'allifu rahimahullahu ta'ala taro hadal akhir lima dzukir, dan penulis kitab Fathul Mu'in ini menjelaskannya penjelasan atau penempatan pembahasan ini sesuai dengan ulama yang terakhir ini. Jadi disebutkan sebelum bab adzan, justru malah di awal-awal kitab ya, qauluhu ayil muslimi ay sawaun kana aliman au jahilan ghairu ma'dzur bi jahlihi likaunihi baina adharina. Jadi seorang yang beragama Islam yang meninggalkan sholat itu nanti dia mendapatkan hukuman dari syariat ya. Orang Islam ini tidak membedakan apakah ia mengetahui hal itu atau tidak mengetahui tapi tidak diampuni ya. Jadi orang bodoh atau orang yang tidak mengetahui sesuatu itu tidak selamanya diampuni, tergantung dia berada di mana. Kalau dia berada bersama dengan kita, bersama dengan orang-orang yang tahu tentang itu, tapi dia tetap tidak tahu, ya itu salahnya dia. Beda kalau dia tinggal di ujung gunung misalkan, di ujung gunung tidak ada orang yang mengetahui tentang inilah, ini baru ditolerir oleh syariat. Tapi selama ia berada bersama dengan kita, maka ya kebodohannya itu dianggap salah, kebodohannya itu tidak bisa diampuni oleh syariat. Qauluhu haddan ayyuktalu hala kauni qadlihi haddan ayla kufron. Jadi seorang yang meninggalkan sholat tapi dia alasan meninggalkannya adalah malas, itu hukumannya adalah dibunuh, dan hukuman pancung ini atas nama sanksi syariat ya, bukan atas nama ia kafir. Jadi walaupun hukuman antara orang kafir dan orang ini sama, tapi statusnya berbeda. Nanti dampaknya juga setelah dia mati, itu bagaimana hukumnya, apakah Islam atau tidak. Jadi selama dia masih mengucapkan syahadat ya masih Islam. Terkait dengan tidak mau melakukan sholat ya itu ada hukumannya sendiri. Bukan berarti orang yang tidak mau melakukan sholat karena malas itu keluar dari Islam, bukan seperti itu, dia masih tetap Islam. Wasdu segala kaunuhu haddan bi anal qatla yaskutu bitaubah wal hudud la taskutu bitaubah. Ini ada satu sanggahan ya, ada satu hal yang menjanggalkan, yaitu kalau orang ini dibunuh atas nama had ya, had itu ya hukuman syariat, bahwa kalau orang ini dibunuh atas nama had itu ada satu kejanggalan, yaitu hukum membunuh orang ini itu kan bisa gugur dengan dia bertaubat. Artinya kan kalau ada orang yang misalkan sudah keluar waktu sholat duhur, dia belum sholat duhur, itu kan pertama kali yang dilakukan kepadanya bukan langsung dibunuh ya, tapi disuruh taubat dulu. Tapi sebenarnya kalau di penjelasan tentang seputar ini
keluar dari waktu sholat itu belum bisa langsung dieksekusi. Artinya ada sholat yang bisa dijamak ya, yaitu duhur dan asar. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat duhur, kemudian dia di waktu asar dia belum sholat duhur, itu belum bisa dieksekusi. Jadi waktu jamak itu juga diperhitungkan. Artinya seorang yang tidak melakukan sholat duhur, dia baru dieksekusi setelah masuk waktu sholat maghrib ya. Begitu pula maghrib dan isya. Meninggalkan sholat maghrib, dia baru dieksekusi kalau sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi yang dipertimbangkan itu waktu jamak ya. Nah, orang yang seharusnya mendapatkan hukuman pancung, itu hukuman pancungnya bisa gugur dengan dia bertaubat, dengan dia melakukan sholat. Jadi ada orang yang belum melakukan sholat duhur, waktu maghrib sudah masuk, itu kita pertama menyuruhnya untuk bertaubat dulu. Taubatnya bagaimana? Taubatnya yang melakukan qadha. Kalau dia melakukan qadha, maka hukuman matinya, hukuman pancungnya itu gugur ya, hukuman pancungnya itu gugur. Nah, dalam konsep hudud ya, dalam konsep hudud itu hal-hal yang menjadi hukuman syariat ya. Dalam konsep hudud itu tidak bisa gugur dengan cara bertaubat. Jadi seorang yang mencuri misalkan ya, seorang yang mencuri, dia sudah dipastikan mencuri, sudah mencuri sesuai dengan ketentuan memotong tangan, itu dia bertobat itu tidak bisa menggugurkan hukumannya mencuri, tidak bisa menggugurkan hukumannya mencuri. Bahkan dia mengembalikan barang curiannya pun itu tetap harus dipotong tangannya. Artinya dalam bab hudud itu tidak bisa terpengaruh oleh taubat ya. Kalau hukuman orang yang meninggalkan sholat ini tergolong hudud, mengapa bisa gugur dengan taubat? Nah, itu pertanyaannya. Wajiba bi anal maqsuda min hadzal qatril hamlu ala da'i ma tawajjaha alaihi minal haqqi wa huwa shalah. Pertanyaan itu dijawab bahwa tujuan dari sanksi ini, tujuan dari had ini adalah mendorong seseorang yang tidak sholat agar dia melakukan kewajiban, mendorong seseorang agar dia melakukan kewajiban, yaitu dalam hal ini kewajibannya adalah sholat. Faida addahu bi an shalla saqata li husulil maksud. Artinya kalau dia sudah mau melakukan kewajibannya, maka hukuman ini gugur ya. Kewajiban dalam hal ini ya sholat ya, maka hukuman ini gugur karena tadi tujuan dari hukuman ini adalah mendorong agar ia melakukan kewajiban. Bikhilafi sairil hudud fa innaha wudi'at uqubatan ala maksiatin sabiqah falatas kutubit taubah. Berbeda dengan had yang lain, berbeda dengan sanksi-sanksi yang lain. Kalau sanksi yang lain selain sanksi ini itu ditujukan untuk siksaan ya, hukuman atas maksiat yang telah dilakukan. Jadi kalau kemaksiatannya sudah dilakukan, sesuatu yang sudah dilakukan itu kan tidak bisa dihapus ya. Sesuatu yang sudah dilakukan itu tidak bisa dihapus. Nah, sanksi ini untuk maksiat yang sudah dilakukan itu, artinya ya walaupun dia taubat, sanksinya tetap berjalan karena maksiatnya sudah jalan, maksiatnya sudah dilakukan. Jadi taubat itu terkait dengan terkait dengan dosa atau pahala ya. Kalau hukuman dunia itu ya tetap berjalan. Wa qauluhu bidarbi unuqihi ay bin nahwi syaifi wa la yajuzu qatluhu bi ghairi dzalik. Jadi cara eksekusi orang yang meninggalkan sholat itu dengan cara memotong lehernya ya, memenggal lehernya dengan semisal pedang ya. Jadi tidak boleh dibunuh dengan selain itu. Ya kalau sekarang gimana dengan cara ditembak itu gimana lah, itu nanti pembahasannya lain lagi, maksudnya butuh pembahasan yang lain lagi ya. Pokoknya kalau dalam i'anah la yajuzu qatluhu bi ghairi dzalik ini seakan-akan ada qasr ya, ada pembatasan ya, ada huruf la, kemudian ada ghairu, ada nafi bertemu dengan nafi, itu kan berarti apa itu? Penyempitan hukum. Jadi hanya boleh dibunuh dengan cara itu. Li khabari idza qataltum fa ahsinul qitlah ya. Mengapa hanya diperbolehkan membunuh dengan cara memenggal leher? Karena Nabi bersabda, bila kalian membunuh ya, membunuh artinya ya membunuh, bisa membunuh hewan untuk dimakan atau melakukan eksekusi mati, fa ahsinul qitlah, maka lakukanlah pembunuhan yang terbaik ya. Bunuhlah dengan baik.
Jadi kita diperintahkan membunuh dengan baik, tidak boleh, maksudnya tidak boleh dibakar, tidak boleh di apapun lah. Pokoknya pembunuhan-pembunuhan yang menyakitkan itu tidak boleh dilakukan, walaupun itu eksekusi, walaupun itu adalah hewan yang akan kita makan. Tapi kalau kita melihat hadis ini ya, wa idza qataltum fa asinul qitlah, itu membunuh atau mengeksekusi mati dengan tembak itu kemungkinannya juga boleh, karena yang penting itu di saat kita mengeksekusi mati itu tidak menyakiti korban ya, maksudnya agar dia segera mati, tidak merasakan sakit yang terlalu lama, itu adalah anjuran dari Nabi. Wa alam annahu idza qutila min dzakarin yakunu hukmuhu hukmal muslimin fil ghusli wa takfin wa sholati alaihi mandukiro ya, mandukiro bukan min dzakarin. Wa alam annahu idza qutila mandukir yakunu hukmuhu hukmal muslimin fil ghusli wa takfin wa sholati alaihi wa dafni fi maqabiril muslimin. Ini penjelasan saya tadi ya, bahwa orang-orang yang tidak mau melakukan sholat ya, orang yang dijelaskan tadi itu setelah dia dibunuh, setelah dia dieksekusi, hukumnya adalah hukum orang-orang Islam yang lain. Artinya setelah dia mati tetap harus dimandikan, tetap harus dikafani, tetap harus disolati dan dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam. Qauluhu ayil maktubah. Jadi sholat yang menimbulkan atau yang berdampak ke hukum pancung itu hanya meninggalkan sholat yang wajib saja. Wa mithlu taubatil maktubah tarku taharatil laha li'anna tarka taharah bimanzilati tarki shalah. Orang yang meninggalkan sholat itu dia dihukum mati ya kalau tidak mau mengqadha'nya. Begitu pula orang yang tidak mau wudu. Jadi dia sholat tapi tidak mau wudu, itu juga sama, hukumnya sama. Karena meninggalkan wudu itu ya sama seperti meninggalkan sholat, sebab sholat tidak sah tanpa wudu. Jadi ada orang yang tidak mau sholat kemudian dia diperintah sholat, dia langsung sholat tanpa wudhu, itu juga sama hukumnya. Wa mislu taharati ala arkan wa sairus syurutil lati la khilafa fiha aw fihi khilafun wahin bi khilafil qawi. Begitu pula rukun dan syarat yang lain ya, rukun-rukun dan syarat-syarat yang lain. Kalau rukun dan syarat itu semua ulama sepakat ya, atau ada yang tidak sepakat tapi perkhilafannya tidak terlalu dianggap ya, perkhilafan yang lemah, itu juga sama. Sholat tapi tidak mau sujud misalkan, itu juga sama hukumnya. Atau sholat misalkan tidak mau menghadap kiblat, sholat tapi tidak mau menutup aurat, itu juga sama. Falau tarokan niyata fil wudu'i awil gusli aw masidakari aw lam sil mar'ah wa shallamu tamidan lam yuktal kama lau taraka faqidu tahuraini sholata li anna jawaza sholatihi mukhtalafun fihi. Jadi kalau selama masih ada ulama yang memperbolehkan dan pendapat itu dianggap oleh syariat, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa dalam arti tidak mengharuskan ia mendapatkan hukuman pancung. Ini ada contohnya ya, ada contohnya seorang yang wudhu atau mandi tapi dia tidak niat, melakukan wudhu tanpa niat, melakukan mandi tanpa niat, kemudian dia sholat, itu juga tidak bisa dieksekusi mati. Atau ada orang yang wudhu kemudian menyentuh kemaluan atau menyentuh perempuan, kemudian dia sholat ya, sholat itu juga tidak dieksekusi, karena ada ulama yang berpendapat seperti ini. Menyentuh kemaluan tidak batal, menyentuh perempuan tidak batal, itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu, dan pendapat itu dianggap. Contoh yang lain juga seorang faqidu tahuren ya, faqidu tahuren atau orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yaitu air dan debu. Kalau dia tidak sholat itu juga tidak dieksekusi mati, karena kebolehan sholatnya itu masih diperdebatkan ulama juga. Orang yang tidak menemukan air maupun debu, apakah ia wajib sholat, itu ulama juga masih memperdebatkan tentang hal itu. Kalau pendapat kita tetap wajib ya, walaupun tanpa wudhu ya. Qauluhu amidan kharaja bihi malau ahrajahan nasyan fala yuqtalu li udrihi wa mislun nisyan. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu yang harus dieksekusi adalah orang yang sengaja meninggalkannya. Jadi mengeluarkan sholat dari waktunya dengan sengaja, itu
harus di apa itu harus dieksekusi ya. Ini berarti mengecualikan seorang yang tidak melakukan sholat tapi dia lupa ya, bukan sengaja tapi lupa, itu tidak dieksekusi. Wa mislun nisyani malau abda udran fit ta'khir kasyidati bardin au jahlin yu'daru bihi au nahwi dzalik minal a'dari shahihah awil batilah. Hukum yang sama dengan lupa yang berdampak pada ia tidak mendapat hukuman ini adalah orang-orang yang mengungkapkan alasan ya, orang-orang yang beralasan. Jadi dia tidak sholat, kemudian dia disuruh sholat, lalu dia dia beralasan tidak melakukan sholat. Di sini dijelaskan alasannya misalkan karena sangat dingin atau ketidaktahuan ya, tapi ketidaktahuan yang ditolerir syariat ya, atau yang lain ya, udzur-udzur yang lain, baik itu udzur yang sah atau yang tidak. Pokoknya orang yang tidak melakukan sholat dan berdampak pada hukuman pancung itu adalah orang-orang yang malas ya. Jadi tidak ada apa-apa, kemudian dia malas saja, alasannya malas saja. Qauluhu an waqti jam'in laha. Nah ini keterangan saya tadi ya. An waqti jam'in laha. Jadi mengeluarkan sholat hingga keluar di waktu sholat yang kedua. Waktu sholat yang kedua bila sholat itu bisa dijamak dengan sholat yang kedua. Ay fala yuqtalu bidzuhri hatta taghrubasy syams wala bil maghribi hatta yatlu al fajr. Jadi orang yang meninggalkan sholat ini dia belum dieksekusi mati kalau dia meninggalkan sholat duhur hingga matahari tenggelam. Begitu pula meninggalkan sholat maghrib hingga fajar terbit ya. Hadza in kana laha waqtu jam'in wa illa fayuqtalu bi khuruji waqtiha kasubhi fa innahu yuqtalu fiha bitulu'i syamsi wa fil asri bi ghurubiha wa fil isya'i bitulu'il fajri. Jadi kalau ada sholat yang tidak bisa dijamak takhir ya, sholat yang tidak bisa dijamak takhir itu kan berarti sholat asar, sholat isya dan sholat subuh itu ya sekali waktunya keluar itu berarti sudah waktunya dia dieksekusi, Jadi meninggalkan sholat subuh hingga terbitnya matahari, meninggalkan sholat asar hingga tenggelamnya matahari, meninggalkan sholat isya hingga terbitnya fajar, itu juga sudah menuntut dia dieksekusi ya. Fayutalabu bi adaiha in dzaqal waqtu wa yata'addu bil qatli in ahrajaha an waqtiha bi annakul lahu inda dzikil waqti sholli fa in sholaita taraknaka wa in ahrajtaka anil waqti qatalnaka. Jadi kalau waktunya sudah mepet ya, ada orang yang belum melakukan sholat, waktunya sudah mepet ya, itu pertama kali kita tidak boleh langsung membunuhnya ya, tapi kita memerintahkan untuk sholat dulu. Kalau waktunya sudah mepet, kita perintahkan dia untuk sholat dan kita mengancamnya bila dia tidak mau sholat hingga waktunya keluar, kita mengancamnya akan mengeksekusinya. Jadi kamu sholat dulu, kalau kamu sholat maka kamu terbebas, tapi kalau kamu tidak mau sholat hingga waktu sholatmu keluar maka kita akan mengeksekusimu. Jadi ancaman ini waktunya adalah saat waktunya sudah mepet. Wa dzahirun anal murad bi waqtil jam'i fil jum'ah dziku waqtiha ana qalil mumkinin minal khutbah was shalah li anna waqtal asri laisa waqtan laha. Terkait dengan waktu sholat Jumat ya. Waktu sholat Jumat itu kan walaupun di hari biasa adalah sholat duhur, tapi sholat Jumat ini tidak bisa dijamak dengan sholat asar ya. Tidak boleh sholat Jumat di waktu asar, itu kan tidak boleh. Ya, terkait dengan sholat Jumat itu ya berarti waktu sholat Jumat dikatakan sudah mepet ya, sudah sempit adalah waktu yang masih cukup digunakan untuk sholat dan khutbah ya. Masih cukup untuk minimal kesan sholat Jumat yaitu khutbah dan sholat. Sholat artinya 2 rakaat ya. Kalau sholat-sholat yang lain ya waktu dikatakan mepet itu kalau masih mungkin melakukan rakaat sholat itu. Jadi orang yang tidak melakukan sholat Jumat itu dia dieksekusi setelah dia keluar dari waktu sholat duhur, tidak keluar dari sholat asar ya, karena tadi sholat asar itu bukan merupakan waktu dari sholat Jumat. Qauluhu in kana kaslan ayuqtalu haddan in kana ikhrajuhu laha kaslan ay tahawunan wa tasahulan biha. Jadi seperti penjelasan tadi, alasan
orang ini tidak melakukan sholat adalah karena ia malas ya, karena ia malas. Jadi selain malas ini ya nanti hukumnya beda lagi. Kalau ingkar ya malah murtad malan. Jadi orang yang tidak melakukan sholat dia dieksekusi mati bila ia mengeluarkan sholat karena malas. Wa qauluhu ma'atiqadi wujubiha sayati muhtarazuhu. Kemudian orang yang malas ini dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib ya. Jadi dalam hatinya masih yakin sholat itu wajib, dia masih yakin, masih percaya dengan hal itu, cuman dia malas. Qauluhu illam yatub ay bi allam yatamassal amrol imam au naibahu walam yusolli. Jadi kalau di dalam kitab ini yang memerintahkan sholat adalah imam ya, dia tidak mau bertaubat ya, dia tidak mau bertobat dalam arti dia tidak melakukan perintah imam atau penggantinya, dia tidak melakukan perintah imam dan dia tidak sholat. Qauluhu ba'dal istitabah ay ba'da talabit taubati minhu. Jadi kalimat ba'dal istitabah ini artinya setelah memintanya bertaubat ya. Setelah memintanya bertobat. Wa tulifa fiha faqila innaha mandubah wa qila innaha wajibah wal mu'tamadul awal. Jadi sebelum dieksekusi mati itu di saat waktu sholat sudah sempit itu diperintah taubat dulu ya. Perintah taubat itu hukumnya bagaimana? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan wajib. Pendapat mu'tamad adalah yang pertama ya. Jadi hukum menyuruhnya taubat itu sunnah hukumnya. Wa yufraqu bainahu wa bainal murtad haitsu wajibat istidabatuhu bi anna tarakaha fihi yujibu tahlidahu finnar ijma'an bihilafi hada. Ya, orang yang tidak melakukan sholat itu kan diperintah bertaubat ya. Tapi menurut pendapat mu'tamad, perintah bertaubat ini adalah sunnah. Berbeda dengan orang murtad. Jadi orang yang tidak sholat dia diperintahkan sholat, orang yang murtad dia diperintahkan masuk Islam. Nah, hukum keduanya ini berbeda. Kalau memerintahkan sholat hukumnya sunnah, tapi kalau memerintahkan orang murtad agar dia masuk Islam hukumnya wajib ya. Mengapa berbeda? Karena kita sebenarnya kasihan dengan orang murtad itu. Jadi kemurtadan seseorang itu menjadikan ia abadi di neraka. Jadi seorang yang murtad yang ia tidak mau melakukan sholat karena ia ingkar kepada kewajiban sholat, itu kita harus memintanya bertaubat, harus menyuruhnya bertaubat ya. Mengapa harus? Ya karena tadi agar dia selamat dari api neraka. Karena kalau dia terus-terusan tidak percaya dengan kewajiban sholat, itu nanti dia selamanya di neraka. Ini ulama sepakat ini. Berbeda dengan masalah orang yang masih meyakini kewajiban sholat, itu dia tidak selamanya di neraka. Ya di neraka itu untuk membersihkan dosanya. Wa yujadu fi hadzan nas fi ba'di nasah al-khattiyah ba'da qaulil istabah manasuhu nadban wa qila wajiban wa huwal muwafiqu liqaulihi ba'du wa 'ala nadbi ila akhirih. Di sebagian manuskrip ya, di sebagian cetakan asli kitab Fathul Mu'in, setelah kata istitabah ada kata nadban wa qila wajiban ya. Jadi kalau kitab yang ada di sini kan tidak ada kata nadban ya. Hanya ada istitabah saja, tidak ada kata nadban. Jadi karena tidak ada kata nadban ya tidak jelas ini hukum istitabah ini sunnah atau wajib. Tapi kalau dicetakan cetakan kitab asli ya, sebagian cetakan yang masih ditulis dengan tangan itu ada tambahan kata sunnah, ada pendapat lain yang mengatakan wajib. Nah, cetakan yang ini itu sesuai dengan penjelasan nanti. Di penjelasan nanti diterangkan bahwa kalau kita mengikuti pendapat yang sunnah maka begini-begini ya. Qauluhu ala nadbil istitabah la yatmanu ila akhirih. Qala Ibnu Qasim mafhumuhu ayat manahu alal wujub. Ini terkait dengan seorang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dia harus dieksekusi mati. Siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi ya imam ya, pemerintah. Ya, sekarang kalau ada orang yang bukan pemerintah mengeksekusinya
itu bagaimana? Apakah dia dikenai hukum membunuh orang atau tidak? Nah, ini tergantung dari hukum istitabah itu sendiri. Tergantung dari hukum istitabah itu sendiri. Tadi kan dijelaskan bahwa hukum istitabah, hukum memerintahkan orang yang tidak sholat agar ia bertobat, itu kan ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, ya, kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, ini dalam Fathul Mu'innya mana ini? Yatmanu ilam yatub bi alam yatamasal amrol dulu, mana ya? Kalau dalam Fathul Mu'innya kan begini, wa alanat bil istitabah la yatmanu man qatalahu qabla taubah lakinnahu ya'samu. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa memerintahkannya bertaubat adalah sunnah, maka orang yang membunuhnya itu tidak dianggap membunuh, tidak dianggap orang yang membunuh yang maksudnya dia tidak zoman, ya. Tidak zoman itu artinya ya tidak harus mengganti rugi, tapi dosa, ya, ini tidak membahas dosanya, ini membahas hukum akhirat. Ada orang yang membunuh orang tidak sholat, itu hukumnya bagaimana? Dosa atau tidak? Ya pasti dosa. Cuman dia membunuh orang itu berdampak pada hukuman dunia apa tidak, lah itu yang dibahas. Kalau berdampak pada hukuman dunia berarti kan dia harus mengganti rugi, dia harus membayar diat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Di sini Ibnu Qasim mengatakan bahwa kalau kita memahami kalimat dalam Fathul Mu'in ini, ya, pemahaman kebalikannya adalah kalau mengikuti pendapat yang mengatakan istitabah adalah wajib, maka orang yang membunuhnya itu dia wajib doman atau wajib mengganti rugi. Sumanakola ibarata syarhil bahjah wastadhara minha adamadzman hatta alal qauli bil wujub li'annahu istahaqqal qatl fahuwa muhdarun binisbati liqatilihil ladzi laisa huwa mithlahu. Lalu Ibnu Qasim mengutip satu pendapat, ya, satu keterangan dalam Syarah Bahjah, dan beliau dari pendapat itu menyimpulkan bahwa hukumnya sama saja. Artinya orang yang membunuh orang lain yang tidak mau melakukan sholat itu dia tidak wajib dhoman, tidak wajib mengganti rugi. Itu tidak membedakan apakah mengikuti pendapat yang mengatakan istitabah wajib atau tidak, sama saja. Mengapa? Karena memang dia berhak mati. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan malas itu dia memang berhak mati. Artinya darahnya itu tidak dilindungi oleh syariat. Jadi kalau yang membunuh adalah orang yang tidak sama dengannya, yang dibunuh orang tidak sholat, yang membunuh orang yang sholat, maka orang yang tidak sholat itu darahnya tidak dilindungi. Berhak membunuh ini sekilas ya terdengar sadis, ya, seperti ini. Tapi ini kan ya demi kelancaran syariat, ya. Bayangkan saja kalau andai kata di negara kita berlaku hukum seperti ini, pasti semua orang sholat, ya. Karena tidak sholat itu resikonya mati, ya. Tidak sholat resikonya mati. Bayangkan saja bagaimana kira-kira dampak kepada negara kita itu kan pastinya berkah sekali, ya.